Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, selamat sore. Alhamdulillah, senang sekali saya Gunawan kembali bisa menyapa Tribuner sekalian dimanapun berada dalam program Membumikan Agama seri ke-26 edisi Rabu 27 April 2022. Menarik, pada sore hari ini kita akan ngobrol tentang ONH dan pelaksanaan haji 2022. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saat ini sudah bergabung bersama kita ada Bapak Dr. Haji Ali Yapit selaku Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumus- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah baik. Dinda mudah-mudahan Dinda juga bersama dengan kru yang lain sehat-sehat walafiat. Ya, amin Pak. Ya, insya Allah puasanya lancar ya Pak sampai akhir. Amin amin insya Allah. Mengingat kita sudah memasuki hari ke-20 berapa ya Pak? 24 ya Pak? 25? Ya siap. Ya, 25 kok. 25. Ya, kurang dari 10 hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, untuk itu Pak, hari ini kita akan ngobrol nih, membahas tentang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu ONH dan pelaksanaan haji 2022. Untuk itu saya ingin Ya siap. berbincang dengan Bapak mengenai yang pertama terlebih dahulu kita akan membahas mengenai ONH nih Pak atau ongkos naik haji. Nah, berbicara soal Siap. ongkos naik haji Pak, menurut pemberitaan bahwa ONH itu naik ya Pak, dan komponen apa yang menyebabkan ONH bisa naik Pak? Silakan. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang kemarin hasil rapat Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama itu memutuskan bahwa untuk tahun 2022 BP, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu naik. Dan alhamdulillah itu sudah diputuskan dari 72 sekian naik sampai 81 juta. Itu disebabkan karena mungkin anggaran yang lain itu ikut naik, termasuk biaya transportasi pesawat itu bisa naik. Saya kira seperti itu. Iya. Lalu Pak, Halo? apa yang menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan haji dan umrah khususnya Kanwil Sulsel Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan ini Indonesia tidak berangkat haji. Halo, kurang jelas? Ya, halo Pak, bisa mendengar Ya, suara kami dari studio? ya siap, siap, siap. Ya, Ya. jadi Pak, saya mengulang kembali, apa kira-kira yang menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara haji dan umroh Kanwil Sulsel, di mana seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir Indonesia tidak memberangkatkan haji jamaahnya. Baik, evaluasinya yang pertama adalah bahwa kegiatan manasik haji itu tetap akan dilaksanakan walaupun 2 tahun ini tidak ada penyelenggaraan ibadah haji, tetapi manasik haji itu tetap jalan. Kemudian pemeriksaan administrasi semua jamaah haji yang masuk kuota pada tahun 2020 itu jumlahnya kurang lebih 7.145 orang itu tetap dijaga dan diperhatikan dan selalu diingatkan bahwa kelengkapan administrasi itu tetap akan selalu diperhatikan karena mengingat persiapan tahun 2022 ini untuk penyelenggaraan ibadah haji ternyata betul ada. Dan alhamdulillah pada hari ini saya kira teman-teman untuk kabupaten kota yang sudah masuk kuota kurang lebih 3.302 jamaah itu alhamdulillah siapnya sudah 100%. Iya. Berbicara soal persiapan nih Pak, apa kira-kira bagaimana menurut Bapak bagaimana melihat kualitas pelaksanaan haji di tahun 2020 ini Pak? Iya, saya kira untuk kualitas pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini saya kira enggak ada masalah. Cuma persoalannya adalah bagaimana caranya jamaah haji itu bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri. Ini yang selalu kami tekankan kepada seluruh
pihak yang terkait. Dalam manasik itu jamaah itu diharapkan mendapatkan bimbingan, mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang masalah haji itu secara mandiri. Sebab ya selama ini kita evaluasi banyak jemaah kita itu berangkat ke tanah suci itu manasiknya manasik pihak ketiga. Contohnya begini, ketika ditanya jemaah itu berapa rukun Islam, berapa rukun haji, berapa wajib haji, kadang-kadang mereka tidak paham karena mereka menganggap ya ada pembimbing ibadah yang ikut. Itu namanya pihak ketiga, tidak mengandalkan dirinya dan tidak bisa mandiri. Untuk tahun ini, insya Allah penyelenggaraan haji secara terbatas dilakukan pada tahun ini. Terbatas jumlah jamaahnya, insya Allah mungkin juga pada saat berada di Tanah Suci Mekah itu mungkin ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti itu. Ya, jadi diharapkan jamaah tahun ini bisa lebih mandiri ya Pak istilahnya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan juga nih di dalam pelaksanaan haji 2022 ini. Apakah ada tantangan lain lagi Pak selain hal itu? Tantangan yang lain ini adalah tambahan tahun ini adalah protokol kesehatan, Ya, vaksinasi. Saya kira ini yang harus diperhatikan oleh jamaah. Salah satu syarat bagi jamaah yang mau berangkat tanah suci itu adalah harus vaksinasinya lengkap. Ya, kami sudah sampaikan dan sudah ada surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan supaya pemeriksaan kesehatan vaksinasi COVID itu dilakukan, kemudian vaksin meningitis itu harus dilakukan. Nah, tambahannya itu tadi adalah vaksinasi yang 2 kali Sinovac tambah 1 kali booster. Saya kira itu menjadi tantangan para jamaah untuk tahun ini. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah berlangsung vaksinasi untuk vaksin ketiga. Saya kira seperti itu, Dinda. jadi tidak hanya harus bisa lebih mandiri dalam hal tanpa orang pihak ketiga istilahnya, tapi juga harus melakukan vaksinasi ya Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir kita dilanda pandemi COVID-19. Tapi di mana tahun ini sudah agak tidak terlalu parah, jadi itu menjadi bisa diberangkatkan haji tahun ini. Nah, berbicara mengenai kuota nih Pak, bagaimana dengan kuota haji tahun 2020 Iya, tahun 2020 ini, 2022 ini mohon maaf. Apakah memang sudah difikskan sekian totalnya atau kemungkinan masih ada tambahan nih Pak? Karena seperti yang kita ketahui, 2 tahun terakhir kan Indonesia tidak melakukan pemberangkatan haji. Jadi otomatis daftar tunggunya ini sudah menumpuk nih Pak. Nah, bagaimana mengenai hal tersebut Pak? iya, iya. Daftar tunggu itu pasti akan panjang karena 2 tahun tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Tambah lagi tahun ketiga ada pelaksanaan, tapi ada pembatasan, yaitu untuk Indonesia itu hanya sekitar 100.051 orang dengan asumsi 92.000 orang itu jamaah haji reguler, selebihnya itu adalah haji khusus dan para petugas. Olehnya itu untuk tahun ini saya kira memang mau tidak mau daftar antrian itu membuat lebih panjang karena itu tadi ada pembatasan, dan inilah yang sebetulnya yang kita selalu sampaikan informasi supaya mungkin pihak Kementerian Agama atau mungkin pemerintah atau mungkin ini diplomasi luar negeri bisa mengkomunikasikan seperti yang terjadi. Setahu saya beberapa tahun yang lalu Pak Presiden kita Jokowi itu meminta tambahan kuota sekitar 10.000 itu betul-betul diakomodir oleh pemerintah Arab Saudi. Saya kira ini bisa diulangi, dan salah satu cara untuk mengurai panjangnya antrian ini salah satunya itu. Dan kemudian yang kedua mungkin bisa juga dikomunikasikan supaya data atau jatah jamaah haji yang dari luar negeri yang tidak terpenuhi itu bisa mungkin dialihkan ke Indonesia. Saya kira itu hanya cara untuk bagaimana mengurai panjangnya antrian yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya, berbicara masalah kuota jamaah haji nih Pak, seperti yang kita ketahui bahwa 2 tahun terakhir kita tidak memberangkatkan haji jamaah Indonesia, otomatis itu akan menambah daftar tunggu lagi. Terlebih pada tahun ini, tahun 2022, tetap melakukan pemberangkatan, tapi lagi-lagi dibatasi karena ya tentu ada hal-hal yang
hal-hal syarat yang ingin dipenuhi terlebih dahulu. Nah, untuk itu Pak, menurut Bapak bagaimana melihat pemerintah Indonesia? Apakah sudah maksimal dalam pengurusan kuota, dalam hal ini meminta kuota ke Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia? Iya, sampai hari ini saya kira tim krisis haji pemerintah bekerja sama semua stakeholder yang terlibat dalam persoalan haji ini cukup luar biasa usahanya untuk bagaimana caranya supaya penyelenggaraan haji tahun ini itu ada. Dan alhamdulillah terbukti dan hari ini kita sudah mendapatkan kuota dan secara resmi sudah ada PMA 405 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa kuota untuk Indonesia 100.051 orang dan masing-masing kabupaten provinsi itu mendapatkan sekian. Termasuk Sulawesi Selatan itu mendapatkan 3.302 orang jamaah, kuota jamaah. Dan ini terbukti bahwa urusan bahwa pemerintah sangat antusias dalam memperhatikan kepentingan calon jamaah haji Sulawesi Selatan atau Indonesia pada umumnya untuk tetap diberangkatkan ke Arab Saudi. Mudah-mudahan tahun 2023 itu bisa kembali jatahnya normal. Alhamdulillah kesyukuran yang besar bahwa tahun ini kita bisa menikmati atau kita bisa berziarah ke Haramain di Madinah dan di Mekah. Saya kira ini cukup luar biasa usaha pemerintah Indonesia untuk menegosiasi hal yang seperti itu. Jadi memang sudah bisa dibilang maksimal, memang sangat maksimal ya Pak, Iya, pengurusan sangat pemerintah maksimal. Indonesia Betul. dalam mengurus kuota haji pelaksanaan haji 2022. Nah, seperti yang juga Bapak tadi ketahui, memang sudah diumumkan secara resmi ya Pak, ada berapa total jumlah jamaah Indonesia yang akan diberangkatkan. Nah, khususnya kepada Provinsi Sulawesi Selatan nih Pak, ada berapa jamaah haji yang diberangkatkan dan apakah ini terbilang hitungannya terbilang normalkah atau memang menurun untuk pemberangkatan jamaah hajinya, Pak? Iya, untuk kuota Sulawesi Selatan itu hanya 3.302 orang. Tambah petugas dari KBIH 2 orang, tambah PHD, petugas haji daerah itu 16 orang, jadi jumlahnya hanya 3.320 orang. Itu di bawah 50% dari kuota yang sebenarnya untuk Sulawesi Selatan. Iya. Karena kuota Sulawesi Selatan itu jumlahnya 7.145 per tahun. Iya. Jadi saat ini tahun ini kuotanya memang hanya 3 ribuan ya Pak, tapi itu memang juga menjadi suatu kesyukuran yang dimana calon jamaah haji di Sulawesi Selatan bisa berangkat tahun ini ya Pak, di mana mereka sudah menanti dari tahun ke tahun. Betul, betul, Ya, betul. untuk itu, berbicara masalah kuota dan jamaah haji nih Pak, kira-kira siapa saja yang berhak berangkat tahun ini? Kriterianya seperti apa kriteria yang sudah disusun oleh Kementerian Agama? Jadi sebagaimana persyaratan yang disyaratkan oleh Arab Saudi bahwa kuota diberikan terbatas dengan persyaratan bahwa yang boleh berangkat itu adalah umur 65 tahun ke bawah, maksimal 65 tahun dan minimal itu 18 tahun. Makanya kita sortir dari 7.145 yang masuk kuota itu dan dikurangi lagi menjadi 3.320 orang. Dari itu kita pilih mana jamaah yang umurnya tidak lebih dari 65 tahun dan tidak terlalu muda dari 18 tahun. Itu sudah persyaratan yang disyaratkan oleh Arab Saudi. Jadi kita tidak bisa, kita harus taat karena kita mau bertamu ke Arab Saudi. Jadi syarat tuan rumahnya harus kita penuhi untuk kita tetap berangkat ke Arab Saudi. Saya kira seperti itu. Jadi saya ingin mengkonfirmasi kembali Pak mengenai masalah umur jamaah haji itu, soal batasan umurnya itu 65 tahun, sudah betul ya Pak? Iya Pak. Iya. Iya, Jadi betul. bagaimana dengan mereka calon jamaah haji yang melewati 65 tahun umurnya Pak? Nah, halo Pak? Halo? Lagi terhalang. Siap, lanjut. Iya Pak, kembali saya ulang, tadi saya mengkonfirmasi bahwa untuk jamaah haji itu umurnya 65 tahun ya Pak maksimal. Nah, bagaimana dengan mereka pendaftar yang sudah melewati 65 tahun nih Pak?
Ya, jadi pendaftar yang sudah melewati 65 tahun itu kita minta supaya bersabar ya untuk tahun depan. Karena syarat itu bukan disyaratkan oleh Arab Saudi. Kemudian bukan hanya lansia, karena memang umur lansia itu 65 tahun ke atas. Bukan hanya 65 tahun yang tidak bisa diberangkatkan, tapi ada juga istilah pendampingan dan penggabungan. Semua itu tidak bisa diberangkatkan. Yang boleh berangkat itu adalah kuota normal dari porsi yang sebenarnya. Saya kira seperti itu, Dinda. Iya, ya menurut juga yang saya ketahui Pak, memang kalau masalah kuota ini dibagi dua lagi ya Pak, ada kuota reguler dan kuota yang satunya tadi lagi saya mungkin lupa Haji namanya tadi apa? khusus. Ya, kuota khusus. Nah, yang mana-mana tuh Pak yang masuk kategori-kategori dalam hal itu, yang reguler, yang khusus? Ya, jadi kalau haji reguler itu mendaftarnya melalui Kementerian Agama, yang reguler seperti membayar untuk membeli porsi 25 juta untuk pendaftaran awal. Itu melalui Kementerian Agama dan itu menunggu sampai sekian puluh tahun. Tetapi kalau kuota haji khusus itu kan ada yang memang kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi tahun ini sekitar 7% dari 100.051 orang. Kalau normal Sulawesi Selatan itu dapat kuota jamaah itu sekitar 8.000, ya sekitar 8.000 ya 15%. 15% dari kuota yang sebenarnya. Dan itu mereka mendaftarnya di PIHK. Ada memang travel penyelenggara ibadah haji khusus. Itu ada travel-travel tersendiri yang memang menangani haji khusus. Ya termasuk haji khusus yang reguler, kemudian ada haji khusus yang memang dari undangan Arab Saudi yang disebut dengan igoma, ya mujamalah, haji mujamalah. Tapi jumlahnya memang bervariasi dan biayanya itu ditangani oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, Dinda, bukan di Kementerian Agama. Jadi memang baik dari kategori reguler dan kategori khusus ini memang berbeda ya jalurnya Pak? Iya, siap. Ya. Oke, untuk itu Pak, nih ada salah satu pertanyaan yang masuk dari pemirsa Tribun Timur terkait dengan sesuai tema kita pada sore hari ini, keberangkatan haji nih Pak. Nah katanya, seandainya nih Pak, ada calon jemaah haji yang mendaftar di luar Sulawesi Selatan dan telah mengurus perpindahan kembali ke Sulsel. Nah apakah sudah dipastikan berangkat lewat Sulsel atau bagaimana itu Pak? Untuk sementara ini semua mutasi itu dikembalikan ke porsi lamanya karena kita mau hitung dulu porsi yang sebenarnya yang ada di provinsi tersebut. Contohnya Sulawesi Selatan kemarin dari beberapa kabupaten kota itu ada mutasi, makanya kita kembalikan ke posisi semula di mana tempatnya. Makanya saya bilang tahun ini semua berjalan secara normal, ya semua berjalan porsi yang sebenarnya yang seharusnya naik itulah yang kita berangkatkan untuk sementara. Ya. Jadi bisa dibilang yang mendaftar ini Pak tetap berangkat di tempat dia di mana mendaftar ataukah Iya, bisa? ya, Oh seperti ya, itu ya. untuk sementara. Ya. Ya, dijelaskan juga Pak ini oleh pemirsa Tribun Timur ini yang bertanya tadi, dia juga menjelaskan bahwa pada tahun 2020 dia sudah mengurus perpindahan termasuk uang embarkasi ujung pandang sudah lunas, begitu pula dengan paspor dan berkas-berkas telah dilimpahkan ke kantor Kementerian Agama Rapocini. Nah, bagaimana mengenai hal itu, Pak? Iya, makanya saya bilang untuk yang berangkat sekarang ini yang normal, persoalan penggabungan, persoalan mutasi dari dua daerah itu dikembalikan ke posisinya semula untuk dihitung kota yang sebenarnya. Makanya untuk tahun ini saya bilang pemberangkatan itu norma milik porsi yang ada di kabupaten masing-masing, seperti itu. Ya, baik Pak, tapi katanya saat ini nama yang keluar malah kembali ke daerah asal tempat mendaftar Pak. Nah, apakah ini harus mengurus kembali mutasi ke Makassar atau menunggu informasi lebih lanjut? Ataukah berangkat lewat daerah yang ditempati mendaftar itu Pak?
Jadi memang harus dia menunggu dan berangkat melalui daerah dia di mana dia mendaftar. Saya Ya, sudah katakan bahwa yang berangkat ini betul-betul normal pendaftaran daerah itu. Contohnya di Makassar, betul-betul kalau ada mutasi dari kabupaten lain masuk di Makassar itu dikembalikan dulu ke kabupatennya iya. karena itu mengurangi kuota dari porsi yang sebenarnya. Seperti itu, Din. Jadi apapun itu Pak, meskipun dia sudah mengurus semuanya, hal segala macam, tetap dia akan berangkat di mana di tempat dia mendaftar ya Pak, seperti itu ya Pak, kesimpulannya. Iya, Iya, sama posisinya penggabungan antara suami istri itu. Semua kan sudah lunas, iya. semua administrasinya sudah selesai, tinggal dia berangkat. Sama juga penggabungan antara anak dengan orang tua, itu sudah lunas semuanya, administrasinya sudah, tapi dia dikembalikan ke posisi normal. Tidak boleh dia mendampingi lagi orang tuanya, tidak boleh lagi bersama dengan istrinya, karena yang berangkat itu adalah porsi normalnya. Normal. Seperti itu. Iya. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin Tribuners yang juga sudah mengajukan pertanyaan tadi ini sudah melihat juga ya, semoga juga sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak. Dan untuk itu Pak, bagaimana mengenai pengurusan kesehatan calon jemaah haji nih Pak? Bagaimana prosedurnya tahun ini khususnya? Iya, jadi pengurusan kesehatan jamaah itu memang ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi itu bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi memang tersendiri ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan melalui Sekjen ke Kementerian Kesehatan itu untuk memerintahkan untuk pemeriksaan kesehatan lengkap vaksinasi, baik vaksinasi booster maupun vaksinasi meningitis. Itu memang sudah disampaikan karena memang persoalan haji ini adalah diurus oleh beberapa kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan, kemudian Kemenkumham. Saya kira ini untuk pengurusan kesehatan itu memang dibebankan. Jadi kami hanya menyampaikan kepada seluruh Kakang Kemenag, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, bersama dengan seluruh kepala seksi PHU-nya untuk mengkomunikasikan seluruh jemaah haji yang ada di daerahnya kepada Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan lengkap supaya ada buku kesehatannya. Kemudian yang kedua menyangkut persoalan kelengkapan vaksin Sinovac bersama satu booster. Kemudian yang ketiga adalah vaksin meningitis. Saya kira itu sudah kami informasikan kepada seluruh Kakang Kemenag supaya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk kesehatan jemaah, termasuk olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kepada jemaah untuk pemberangkatan. Saya kira seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi mengenai masalah pengurusan kesehatan calon jemaah haji ini memang dikedepankan ya Pak. Ini memang hal yang menjadi sangat penting. Nah, mengenai Betul, tadi betul. yang Karena itu Bapak juga persyaratan. ya, mengenai yang Bapak juga tadi ungkit mengenai apa vaksinasi. Nah, bagaimana Pak jika misal ada kasus nih calon jemaah haji yang berangkat tahun ini tapi belum melakukan vaksinasi dikarenakan memang tentu kan kalau melakukan vaksinasi Pak harus ada prosedur-prosedur yang tertentu yang yang harus dicapai terlebih dahulu. Nah, bagaimana jika misal ada calon jemaah haji yang belum bisa vaksin, Pak? Iya, sebetulnya minta maaf, Dinda. Sebetulnya pertanyaan ini adalah Dinas Kesehatan yang bisa Oh iya, jawab. Pak. Tapi saya bilang kan ada aturan yang disampaikan oleh Arab Saudi bahwa syarat untuk masuk Arab Saudi itu ada dua untuk jamaah haji kita. Pertama adalah harus umurnya 65 tahun paling tinggi dan paling rendah 18 tahun. Kemudian dia vaksinnya lengkap. Ini pengertian lengkap ini menurut kita 2 kali Sinovac tambah 1 kali booster itu dianggap lengkap tahun untuk kita untuk di Indonesia ini. Kemudian yang kedua tetap memakai surat keterangan antigen atau rapid test bagi jemaah. Nah, kalau ada jemaah yang sampai hari ini belum vaksin karena alasan pada saat diverifikasi itu tidak bisa divaksin, saya kira kita butuh surat keterangan dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan atau rumah sakit pemerintah bagi mereka yang memang berhalangan untuk divaksin dengan alasan-alasan tertentu. Saya kira seperti itu. Tapi jelasnya yang boleh menjelaskan ini Dinda adalah dari Dinas Kesehatan sebetulnya.
Tapi yang saya pernah dengar seperti itu. Jadi mereka yang tidak bisa divaksin itu harus ambil surat keterangan dari Dinas Kesehatan bahwa memang sudah diverifikasi tapi tidak memungkinkan untuk divaksin. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kita hanya mengikut ya aturan dari tempat tujuan calon jemaah haji nantinya, yaitu pemerintahan Betul, Kerajaan Arab Saudi. Ya betul. untuk Itu ya yang tepat. ya untuk itu Pak, sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, sebelumnya saya meminta Bapak untuk memberikan closing statement ataupun harapan-harapan ke depannya mengenai pelaksanaan haji 2022. Silakan Pak. Iya, baik. Pertama, kami mengharap bahwa karena pengurangan kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada seluruh negara, termasuk Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan, dari angka 7.145 menjadi 3.320 orang, kami memohon kepada semua stakeholder untuk menyampaikan kepada semua jamaah yang belum bisa berangkat itu untuk tetap bersabar menanti untuk pemberangkatan selanjutnya. Kemudian yang kedua, kami sudah sampaikan kepada seluruh jamaah dan pihak yang terkait bahwa persyaratan yang disyaratkan oleh Arab Saudi untuk pemberangkatan mohon dilengkapi dan mohon ditaati supaya tidak ada lagi halangan pada saat kita mau pemberangkatan. Kemudian yang ketiga, bagi KBUH atau pembimbing ibadah haji, tolong manasik hajinya betul-betul dilaksanakan secara serius. Saya mengharap bahwa manasik haji itu yang diberikan kepada calon jamaah itu betul-betul manasik haji yang bisa membuat jamaah mandiri tanpa harus terkait dengan orang lain. Itu yang terpenting. Kemudian terakhir, apapun yang disyaratkan oleh negara Arab Saudi itu kita tetap taat dan harus kita patuhi. Saya kira seperti itu, Dinda. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak atas info dan edukasinya mengenai pelaksanaan haji 2022 ini kepada Tribuners dimanapun berada. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ali Yapit selaku Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenak Sulsel. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya Pak mengenai pelaksanaan haji 2022 sukses dan berjalan lancar tanpa ada hambatan ya Pak, seperti itu. Amin, amin, amin Ya ya amin Allah. amin Allahumma amin. Untuk itu sekali lagi terima kasih Pak sudah Baik, terima kasih. menemani Minta saya dan maaf. Tribuners. Ya, Iya. ya, ya, sama-sama Dinda. Mohon maaf, saya live. Iya Ya, Pak. live. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. assalamualaikum. Oke, Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan program Membumikan Agama pada sore hari ini. Untuk itu saya Gunawan selaku host mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.